Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ben Evanata. Video kali ini kita akan membahas tentang function. Belum masuk ke kode programnya, kita mereview sedikit beberapa dari materi ini. Yang pertama itu fungsi built-in, yang kedua fungsi user defined, dan yang ketiga kita akan membuat jam digital. Fungsi merupakan blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu nilai. Nilai bisa kosong atau void, atau bilangan bulat atau integer, atau pecahan atau double, string, boolean, true atau false. Fungsi di JavaScript ada dua jenis. Yang pertama, built-in function, yaitu fungsi yang sudah disediakan oleh JavaScript. User atau programmer atau pengguna tinggal memanggil fungsi built-in untuk digunakan dalam program. Yang perlu diperhatikan saat memanggil fungsi built-in adalah sintaks atau tata cara penulisan. Contoh-contoh fungsi built-in adalah sebagai berikut ini. Kemudian kita dapat melihat referensinya dari link berikut. Setelah itu ada user defined function, merupakan fungsi yang didefinisikan oleh user atau programmer atau pengguna. Fungsi-fungsi yang disediakan oleh JavaScript tidak memenuhi kebutuhan daripada user, sehingga user diberi kebebasan untuk mendefinisikan fungsi sendiri, dengan sintaksnya sebagai berikut ini. Ini merupakan tanda opsional, bisa dipakai bisa tidak. Fungsi JavaScript diletakkan di kode JavaScript dan umumnya diletakkan di awal kode. Saja kita coba yang pertama, yaitu membuat fungsi untuk menampilkan input data tinggi mahasiswa sebanyak 100 orang. Dengan deklarasi fungsinya seperti berikut ini. Setelah kita mendeklarasikannya, kita panggil fungsi. Lalu saja kita mengetikkan kode programnya. Setelah selesai mengetikkan kode programnya, kemudian kita simpan kode. Program memberi nama file. Lalu kita jalankan di web browser. Dan ini merupakan tampilan dari kode program yang telah kita buat tadi. Setelah itu, kita akan membuat style untuk tag input, sehingga jika diklik warna background menjadi coklat, warna tulisan menjadi kuning. Dengan kode programnya seperti yang berikut ini. Dan ini adalah kode programnya. Kemudian kita simpan kodenya. Setelah itu kita jalankan kembali di web browser. Dan ketika kita mengklik input tinggi ini, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna coklat, tulisannya menjadi warna kuning.
Setelah berhasil membuat kode program ini, kemudian kita akan beralih ke contoh kedua, yaitu untuk membuat fungsi menginput tinggi mahasiswa sebanyak N. Hal yang pertama kita lakukan yaitu deklarasi fungsi sebagai berikut ini, yaitu kita panggil fungsinya dengan menginput tinggi sebanyak 500. Langsung saja kita ke kode programnya. Dan ini merupakan kode program untuk menginput tinggi mahasiswa sebanyak N. Kita simpan kode programnya. Kemudian kita jalankan di web browser. Ini adalah tampilan dari program yang telah kita buat tadi. Input tingginya sudah tersedia sebanyak 500. Setelah kita membuat kode program untuk menginput tinggi mahasiswa sebanyak N, kemudian kita melakukan studi kasus membuat jam digital dengan rancangannya seperti berikut ini. Dengan implementasi yang pertama, jam, menit, detik dibuat masing-masing ID. Alasan dibuat dalam ID karena nilai ID dapat diubah tanpa merubah tampilan di web browser. Dan perlu diingat bahwa ID itu unik, tidak bisa ada dua ID di dalam kode HTML. Dan sekarang kita akan mengatur ID tampil dalam satu baris dengan kode programnya sebagai berikut ini. Setelah selesai kita ketik, kita simpan kode programnya. Kemudian kita jalankan di web browser. Dan ini adalah tampilan dari jam digitalnya. Setelah itu kita akan menggerakkan detiknya. Untuk melakukan ini dapat dilakukan dengan pemwaktuan atau timer window.setInterval dengan sintaksnya sebagai berikut ini. Langsung saja kita masuk ke kode programnya. Dan ini adalah kode programnya. Selanjutnya kita simpan kodenya. Kemudian kita jalankan di web browser. Detiknya sudah berjalan. Kemudian kita akan membuat jika detik lebih dari 59, maka jadikan detik menjadi 00 dan naikkan satu nilai menitnya dengan memasukkan kode programnya sebagai berikut ini.
Dan inilah tampilan dari kode programnya. Kemudian kita simpan kodenya. Setelah itu kita jalankan di web browser. Dan kita akan melihat apakah jika detiknya lebih dari 59, maka nilai menitnya menjadi naik 1. Dan ternyata programnya telah berhasil kita jalankan. Di sini ketika detiknya lebih dari 59, maka nilai menitnya naik 1. Nah, agar tampilan jam digital ini lebih menarik lagi, maka kita melakukan dekorasi pada tag div dengan mengetikkan kode program seperti berikut ini. Ini adalah kode program untuk mendekorasi tampilan jam digital tersebut. Setelah itu kita simpan kodenya. Kemudian kita jalankan di web browser. Sekarang tampilan jam digitalnya telah berubah. Dengan detiknya menjadi warna hijau, detiknya menjadi warna kuning, dan detiknya berubah menjadi warna biru. Selain itu, kita juga dapat membesarkan huruf, jam, menit, dan detiknya agar lebih jelas lagi dengan menambahkan program seperti berikut ini. Inilah tampilan dari programnya. Setelah selesai kita ketikkan, kemudian kita simpan lagi kode programnya. Setelah itu kita jalankan kembali di web browser. Sekarang huruf jam, menit, dan detiknya lebih besar. Baiklah teman-teman, sekian dulu video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa mengetiknya di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.